pertama itu ada masalah pendidikan. Salah satu remaja yang paling umum adalah masalah akademisnya atau masalah intelektual. Banyak sekali remaja yang sering mengalami kesulitan saat mengikuti pelajaran dan mendapatkan nilai buruk. Udah dapat nilai buruk dan tidak berprestasi gitu. Hingga seorang anak itu melakukan bolos sekolah. Tak hanya itu juga, masalah remaja di bidang pendidikan itu juga datang dari orang tua yang kerap menuntut anaknya gitu. Yang kerap menuntut anaknya untuk berprestasi terus dan mendapatkan yang satu terus. Nah, inilah yang sering menjadi beban bagi di masa remaja. Nah, jadi selaku orang tua itu kita tidak boleh tidak boleh terlalu menentang anak untuk menuju ke berprestasi. Nah, karena setiap anak itu berbeda-beda, berbagai anak ya beda bidang, beda kemampuan juga gitu. Yang kedua itu ada masa penampilan. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, banyak kan di kalangan remaja itu mulai memperhatikan penampilannya. Namun, perubahan hormon yang terjadi pada usia remaja itu dapat membuatnya memiliki kulit berjerawat dan menjalani berbagai perubahan lain pada tubuhnya. Nah, selain berjerawat, berat badan juga bisa menyebabkan remaja merasa tidak percaya diri gitu. Kayak misalnya ada orang remaja itu dia gemuk. Nah, di masalah penampilan ini, jadi seorang di kalangan seorang remaja tadi yang gemuk itu dia akan menjadi tidak pede karena penampilannya gitu. Karena dia gemuk, nah terus dia tuh melihat orang-orang lain kok bisa pada keren atau pada ganteng gitu karena ke body goals-annya remaja tersebut. Nah, ini juga tidak heran juga sih, banyak remaja yang sudah melakukan program diet untuk menghindari berat badan. Emang banyak sekali gitu. Nah, meski begitu, diet yang salah menyebabkan terjadi gangguan makan. Nah, jadi terlalu depresikan bahwa dia itu saking mindernya karena penampilan. Jadi dia itu melakukan diet parah gitu sampai timbullah penyakit gitu kayak bulimia atau anoreksia gitu. Nah, inilah masalah penampilan juga sering terjadi di kalangan remaja. Yang ketiga itu ada masalah percintaan dengan lawan jenis. Nah, emang kerap sekali kita sering melihat atau udah sering terjadi di kalangan mahasiswa lah, di kalangan siswa, di kalangan pelajar lah. Itu banyak sekali kita yang orang-orang remaja itu mengalami masalah percintaan. Nah, masalah percintaan dan aktivitas seksual itu juga menjadi masalah remaja umum sih, karena pada umumnya normal gitu. Nah, cowok yang suka cewek atau cewek yang suka cowok gitu. Nah, pada periode ini dia itu mulai menyukai lawan jenis loh, dan mencoba menjalani hubungan percintaan dengan lawan jenisnya. Ya, awal-awal mah coba-coba menyukai ini, cinta monyet dulu, cinta monyet. Terus habis itu setelah cinta monyet terjadilah saling cinta sehingga memicu pertengkaran yang hebat sampai ya dengan pasangannya. Nah, yang sering terjadi gini, giliran dia itu takut sama pasangannya, tapi sama orang tua tuh berani ngelawan. Nah, itu yang sering terjadi. Itu juga yaitu masalah percintaan. Nah, dia tuh yang ngelahirin siapa, tapi dia tuh berani ngelawan sama orang tua demi percintaan dia. Nah, selain itu remaja juga memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap aktivitas seksual. Ya, banyak juga yang ingin saling awal mah coba-coba ingin seksual dengan pasangannya gitu. Terus timbullah nanti hamil di luar nikah gitu. Nah, ini masalah penting sih yang sering terjadi di kalangan di kalangan remaja.
Terus yang keempat itu ada masalah bullying atau saling membuli. Nah, masalah remaja yang akhir-akhir ini menjadi sorotan adalah bullying. Banyak di berita juga akhir-akhir bulan ini atau akhir-akhir tahun ini banyak ya masalah bullying gitu. Saat ini tidak sedikit remaja yang mendapatkan ejekan atau intimidasi, ancaman hingga kekerasan dari orang lain atau dari temannya sendiri. Nah, masalah ini juga sangat mengganggu kesehatan mental remaja, seperti dia tertekan atau stres hingga depresi. Ya itu, makanya pentingnya pendidikan dari orang tua kepada anaknya itu. Nah, tak hanya di dunia nyata, bullying juga terjadi di medsos, seperti misalnya ya kayak FB kita sering posting foto, terus di IG sering posting foto, terus kita ada yang komen bully, ada yang ngebully kita dengan ejekan-ejekan yang tidak bagus lah kepada diri kita, atau bisa disebut dengan body shaming gitu. Nah, biasanya para pelaku bullying ini akan mengolok-olok yang menyebarkan berita bohong dan lain-lainnya. Untuk itu sudah menjadi kewajiban bersama untuk menggunakan medsos yang bijak. Nah, ini para orang tua juga harusnya melihat video ini sih, karena emang kita itu harus mengajarkan kepada anak kita itu ketika main menggunakan media sosial itu harus terdidik, karena kita takutnya begitu nanti ujung-ujungnya dia ngebully lah atau dipakai yang nggak bener lah, karena kan medsos itu juga banyak sekali manfaat yang bagus dari kayak kita lebih dipermudah belajar gitu. Nah, itu harusnya kita nanti sebagai orang tua itu harusnya mengurus anaknya itu ya seperti itu. Masalah yang kelima itu ada depresi. Depresi juga menjadi salah satu remaja yang sangat rentan terjadi. Nah, depresi juga merupakan gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan suasana hati yang terus mengalami tekanan dan kehilangan semangat untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, ya depresi itu termasuknya penyakit mental. Ya karena itu kita sebagai di kalangan remaja itu harus bisa menahan diri, menahan emosi agar tidak depresi gitu. Nah, seseorang yang mengalami depresi itu juga tidak bisa membina hubungan baik dengan lingkungan di sekitar. Nanti ujung-ujungnya setelah depresi ujungnya jadi orang gila. Nah, itu asal muasal orang gila itu dari depresi dulu. Nah, depresi juga bisa dialami oleh semua kalangan juga sih, tidak di kalangan remaja juga, di kalangan dewasa lah atau di kalangan orang tua lah. Nah, itu bisa.